Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan lanjut ke dalam bab 3 dengan tema urgensi integrasi nasional. Nah, Bapak Ibu, di dalam mengarungi kehidupan sebuah negara berbangsa itu dihadapkan dalam upaya bagaimana untuk menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa. Pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut perihal bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara, dan diharapkan mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita udah ketahui bersama ya Bapak dan Ibu, bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke sangat kaya akan suku, ras, kebudayaan, kebiasaan mereka, kearifan lokal. Jadi bahasa pun beragam ya. Untuk itu perlu di dalam wadah negara Republik Indonesia ini kita masing-masing belajar dan masing-masing bersedia mengupayakan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Nah, dalam menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, kembali lagi kita akan membedah secara definisi secara etimologi dan juga terminologi. Kata integrasi nasional itu sendiri terdiri dari dua kata, integrasi dan nasional. Sedangkan secara etimologi dapat diartikan bahwa penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dalam konteks tertentu, katanya begitu ya, salah satu definisi dalam secara terminologinya. Nah, kembali sebelum saya lanjut ke terminologi, secara etimologi saya tidak akan membahas terlalu banyak untuk definisi dari dua kata itu, karena Bapak Ibu untuk menghemat waktu juga Anda tentunya bisa mencari sendiri maupun melihat dari bab sebelumnya ya. Jadi bisa mencari sendiri apa arti kata atau definisi dari integrasi dan nasional. Baiklah, saya akan lanjut untuk pendapat beberapa pakar ya. Seperti Safruddin Bahar yang mengatakan bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Itu pendapat beliau mengenai integrasi nasional. Sedangkan Risa Nur Arfani mengatakan bahwa pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ada juga pendapat dari Juliati Suroso yang berkata bahwa bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan Ramlan Surbakti pada tahun 2010 menuliskan bahwa proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Demikianlah beberapa definisi integrasi nasional secara terminologi dari beberapa pakar atau ahli. Jadi kita lihat ada beberapa kata kunci dalam pembahasan definisi tadi ya. Coba Bapak Ibu perhatikan sekali lagi dan kemudian bersama-sama dengan saya kita lihat apa saja kata kunci dari definisi yang telah kita pelajari tadi ya. Diingat-ingat dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya kita lihat istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya itu national integration. Integration itu artinya kesempurnaan, keseluruhan. Kata itu berasal dari kata Latinnya integer yang berarti utuh, seluruh ya. Namanya utuh ya, pasti tidak pecah gitu ya, dan tidak terbagi, itu utuh ya. Utuh itu satu.
whole ya, penuh ya. Integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, seandainya seperti puzzle itu terdiri dari beberapa keping ya Bapak Ibu ya. Pada saat puzzle itu masih dalam bentuk kepingan, Bapak Ibu tentunya tidak bisa melihat gambaran secara utuh ya. Perlu sebuah usaha untuk menyatukan puzzle tersebut sehingga Bapak Ibu melihat potongan-potongan puzzle tersebut itu memiliki bagian-bagian tersendiri, kemudian kalau disatukan akan menjadi sebuah gambaran yang utuh ya. Itu hanya sebuah gambaran saja Bapak Ibu ya. Sedangkan nation artinya bangsa, sebagai bentuk persatuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dalam suatu kesatuan politik. Ini untuk menegaskan bahwa tentang national integration atau integrasi nasional. Jadi kita akan lihat lagi bersama-sama ada beberapa kata kunci yang menjadi membuat kita untuk lebih cepat memahami tentang integrasi nasional ini. Ya, salah satunya pembauran. Benar, mungkin dari antara Bapak Ibu tadi sudah ada yang berpikir ya tentang pembauran. Nah, di dalam layar Anda bisa melihat ini adalah sebagian kecil dari suku yang ada di Indonesia yang mewakili kekayaan Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi, kata kuncinya yaitu pembauran. Ada apa lagi kira-kira? Betul, penyatuan, bersatu. Betul. Ya, keterpaduan artinya terpadu ya menjadi satu. Nah, ini dia kata kunci yang kita perlu lihat, garis bawahi bahwa ada pembauran, penyatuan, keterpaduan. Jadi, integrasi nasional itu merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang bulat, utuh sehingga menjadi satu nation atau satu bangsa, yaitu khususnya bangsa Indonesia. Lebih lanjut kita akan membahas tentang jenis-jenis dari integrasi nasional. Ada 5 jenis Bapak Ibu daripada integrasi nasional, yaitu integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit, massa, dan tingkah laku. Saya akan menjelaskan secara cepat saja bahwa integrasi bangsa adalah menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Jadi ada proses penyatuan kelompok budaya dan sosial. Sedangkan integrasi wilayah ini berbicara menunjuk pada masalah pembentukan wewenangan kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Sedangkan integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minim yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Jadi ada sebuah nilai-nilai yang minimal harus dilakukan oleh warga negara dari sebuah bangsa agar ketertiban sosial itu terjaga atau terpelihara ya. Berikutnya adalah integrasi elit massa, menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, berarti pemerintah dengan warganya ya, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, di sini tentunya dibutuhkan sebuah keterampilan yang disebut keterampilan komunikasi, keterampilan empati, saling mengerti, saling memahami. Jadi kata saling itu di dalam integrasi elit massa ini sangat dibutuhkan ya Bapak dan Ibu.
Dan demikian pula yang terakhir, integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Ini menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Tentunya tidak bisa setiap tingkah laku dari warga sebuah negara itu bisa secara langsung diterima oleh masyarakat. Tidak bisa begitu ya. Jadi memang ada tingkah laku yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang warga dari sebuah negara, dan untuk itu segala tingkah laku warga itu diharapkan bisa menunjang tercapainya tujuan bersama. Nah, inilah Bapak Ibu kelima dari jenis integrasi nasional. Jadi ada integrasi bangsa, sekali lagi supaya kita bisa ulangi ya, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, elit massa, dan tingkah laku. Kemudian kita akan melihat berikutnya apa saja aspek dari integrasi tersebut. Nah, aspek dari integrasi itu ada 3 Bapak Ibu. Ada aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kita akan mencoba membahas satu persatu secara cepat tentunya, yaitu dalam tataran integrasi politik. Itu terdapat Bapak Ibu lihat di dalam layar ya. Saya akan mencoba menunjukkan. Ada integrasi politik ini dibagi 2 ya. Ada 2 dimensi di dalamnya. Satu dimensi vertikal, yang sedang satu lagi adalah dimensi horizontal. Ya Bapak Ibu, dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dan massa tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, baik itu elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dari pemerintahan dengan rakyatnya, guna menjembatani celah-celah perbedaan ya dari di dalam dimensi vertikal ini. Celah perbedaan tuh harus diminimalkan dalam rangka mengembangkan proses politik yang partisipatif. Dan sedangkan dimensi horizontal ini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial atau daerah, antar suku, antar daerah, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Jadi inilah dimensi vertikal dan horizontal. Itu kalau kita melihat aspek politik, maka kita akan ingat 2 dimensi ini, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Sedangkan untuk aspek ekonomi ya, aspek ekonomi ini terjadinya saling ketergantungan antara satu daerah dengan daerah lain. Bapak Ibu bisa melihat pada bagan yang ada di layar itu seperti roda yang berputar ya Bapak Ibu ya. Dan perputaran satu roda itu mempengaruhi roda-roda yang lain. Demikian pula yaitu itu menggambarkan sebuah ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Karena saling ketergantungan itu menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bersinergi. Dan di sisi lain, integrasi ekonomi ini adalah menghapus atau mencabut hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya peraturan, norma, prosedur, dan pembuatan aturan-aturan bersama itu biasanya mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Jadi kalau saya boleh katakan setiap daerah tuh punya regulasi, punya aturan ya yang bisa disebut dengan kata perda begitu. Nah, namun perdanya itu harus diciptakan juga untuk bisa saling menopang ya dengan daerah lain di dalam bidang ekonomi. Yang bisa menjadi contoh yang sangat jelas pada saat ini untuk aspek ekonomi ini adalah seperti masa pandemik saat ini. Kalau Bapak Ibu bayangkan, andai kata terjadi lockdown, dikatakan lockdown ya, lockdown daerah, provinsi, maka apa yang terjadi? Seperti kemarin PSBB yang nggak boleh jalan, yang nggak boleh mudik, bukan logistik ya,
tetapi orang di situ. Nah, masyarakat, rakyatnya. Karena ya kalau logistik boleh tetap jalan Bapak Ibu. Nah, ini berbicara ekonomi ya. Karena hal itu sangat penting. Jadi para pejabat pemerintahan negara kita ini sudah cukup memikirkan apa yang akan terjadi bila keputusan tersebut atau peraturan daerah itu diambil dengan kajian yang sangat minim atau prematur ya. Berikutnya aspek sosial budaya. Sosial budaya ini banyak Bapak Ibu, ada agama. Di Indonesia ada beberapa agama kan yang sudah diakui, bahkan saat ini aliran kepercayaan pun diakui di Indonesia ya, yang dulu di KTP-nya nggak pernah ada dicantumkan, namun saat ini sudah resmi diakui oleh pemerintah. Kemudian suku-suku, di Indonesia banyak sekali suku-sukunya. Kelompok itu juga banyak di Indonesia, ada berbagai ras juga, ada berbagai golongan itu juga ada di Indonesia. Jadi artinya dalam proses ini penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda itu yang seperti saya sebutkan tadi ini sebenarnya adalah kekayaan, kalau saya boleh bilang itu kekayaan Indonesia nggak dapat dinilai loh Bapak Ibu ya, itu hal-hal seperti itu ya. Namun untuk bisa menjadi sebuah kesatuan atau integrasi nasional tentu ada kesediaan untuk bersatu dalam kelompok ya, dan kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Artinya dalam masyarakat itu sendiri bersedia untuk bersatu. Kembali lagi saya katakan tadi bahwa keragaman yang ada di Indonesia itu adalah sebuah kekayaan. Nah, Bapak Ibu bisa saya berikan contoh ya, kekayaan Indonesia itu baik di bidang kebudayaan, kesenian, adat maupun kuliner itu luar biasa sekali dan dikenal oleh dunia saat ini, dan diperhitungkan. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, contohnya rendang lah. Rendang itu adalah makanan khas Indonesia dan saat ini sudah terkenal ya. Rendang ya, ada yang bilang nomor 2, ada yang mengatakan nomor 3, itu makanan yang dikatakan terenak di dunia gitu ya. Kita tidak membahas nomor 2 atau maupun nomor 3-nya, tetapi kita mengapresiasi bagaimana kuliner Indonesia, rendang tersebut mampu memikat hati warga dunia, mampu go internasional dan dikenal dalam mancanegara. Tidak hanya itu saja, tapi kain batik contohnya itu dikenal di dunia. Nah, hal-hal yang seperti ini, kekayaan-kekayaan kearifan lokal kita ini wajib ya kiranya dipelihara, bahkan mungkin dipatenkan sebelum dipatenkan oleh negara lain. Karena kita sudah melihat sendiri kan beberapa kekayaan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh negara lain. Ya, nanti kalau kita membahas ini akan panjang, tapi biarlah itu akan jadi pembahasan di lain kesempatan ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita akan beranjak Bapak Ibu. Kalau tadi kita berbicara tentang integrasi, sedikit tentang integrasi baru awal-awalnya saja, maka tentu saja ada lawannya, yaitu disintegrasi. Disintegrasi bangsa itu adalah memudarnya kesatuan paduan antara golongan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, disintegrasi ini kan kebalikan ya dari integrasi ya. Kalau integrasi itu bersatu, berpadu, pembauran dari unsur-unsur yang ada. Tetapi kalau disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecah belahan gitu ya di antara unsur-unsur yang ada. Nah, kita memang tidak akan membahas terlalu banyak tentang disintegrasi kali ini, tapi kita perlu tahu saja bahwa gejala-gejala disintegrasi itu merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Bahkan mungkin Bapak Ibu pun sudah mengalami sendiri, bahkan sudah pernah
tidak hanya mengalami, mungkin juga tahu dan merasakan terjadinya disintegrasi. Cuman mungkin waktu itu ada yang belum mengerti ya bahwa itu disintegrasi gitu kan. Tetapi pada saat kita sudah belajar ini, kita akan lebih lebih memahami bahwa loh, kalau hal-hal yang eh, kesatuan itu mulai menipis, mulai memudar, kemudian mulai menonjolkan sekelompok masyarakat, sekelompok suku saja, maka itu gejala disintegrasi itu sudah mulai nampak. Dan sebagai seorang calon sarjana, mahasiswa yang sudah belajar dari pendidikan kewarganegaraan ini, Bapak Ibu pasti akan waspada ya terhadap hal ini. Dan tidak hanya waspada, tentunya Bapak Ibu dan saya memiliki sebuah kewajiban moral yang ada di dalam hati kita masing-masing, bahwa kita harus mencegah terjadinya hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan kembali lagi ke dalam topik bahasan integrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak akan terlalu banyak membahas disintegrasi, karena sebenarnya contohnya itu sudah banyak di masyarakat, Anda sudah mengalaminya. Kita akan melihat model integrasi ya. Model integrasi ini apa saja? Karena memang dari zaman dahulu pun, zaman penjajahan, zaman kerajaan, integrasi ini sangat diupayakan gitu di wilayah Indonesia ya. Sudah sangat-sangat dikerjakan, artinya mengusahakan, karena memang letak geografis Indonesia ini unik, tidak sama dengan negara-negara lain. Nah, untuk itu model integrasi yang pertama yaitu integrasi Imperium Majapahit. Ini struktur mahakerajaan yang begitu luas ya Bapak Ibu ya, yang terstruktur dan konsentris. Dan kalau dalam sejarah kita akan melihat tuh ada 3, kalau nggak salah ya, betul, ada 3 konsentris ya. Dimulai dengan yang pertama itu wilayah inti kerajaan, atau istilahnya waktu itu istilahnya begini, Nagaragung. Ini jadi istilah dari wilayah kerajaan itu sendiri. Nah, biasanya itu Jawa, Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Itu dari Nagaragung, itu wilayah dari kerajaan itu. Konsentris yang kedua itu biasanya agak lebih luas sedikit. Wilayah di luar Jawa, Mancanegara, Pasisiran ya, merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Jadi ini uh, lebih luas lagi cakupannya. Sedangkan konsentris yang ketiga itu mereka sebut dengan nama Tanah Sabrang, yaitu negara-negara sahabat ya, dimana waktu zaman Majapahit itu menjalin hubungan diplomatik ya, sudah mulai terjalin hubungan dagang, ekonomi dengan Kamboja, dengan Ayudhya yaitu Thailand, itu sudah ada pada saat itu ya. Dan berikutnya yaitu model kolonial. Nah, kalau kita membahas kolonial, tentu ingatan kita akan langsung kepada Hindia Belanda. Ya, jadi model integrasi kedua ini, integrasi kolonial ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, yang baru sepenuhnya tercapai pada abad 20 dengan wilayah yang terrentang dari Sabang sampai Merauke. Dan pemerintahan kolonial ini biasanya mampu membangun integrasi wilayah, menguasai maritim dengan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai-pegawai Belanda pada waktu itu dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dan dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti pada waktu itu ya. Integrasi model kolonial itu tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Masih ingat ya mungkin moto dari semboyan kolonial pada saat mereka menjajah Indonesia, yaitu Davide et Impera ya. Mereka memecah belah, mereka mengadu domba, dan tentu saja dengan asas dan prinsip seperti ini, kalau berbicara tentang integrasi yang berarti penyatuan, itu terjadi kontroversial gitu ya, terjadi sesuatu yang berseberangan.
Maka metode integrasi kolonial ini pun hanya sebuah upaya yang tentunya belum mencapai hasil yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia, yang merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Dan tujuannya yaitu untuk membentuk kesatuan yang baru, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru, dan juga kesadaran kebangsaan yang baru. Jadi Bapak Ibu, meskipun sebelumnya sudah ada integrasi baik itu integrasi yang bersifat kemaharajaan ya, Imperium Majapahit, kemudian kolonial juga. Namun integrasi yang model yang ketiga yaitu integrasi nasional Indonesia ini sangat berbeda bentuknya dan diawali dengan tumbuhnya sebuah kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan dan sebagai dampak dari politik elit pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Jadi mereka akhirnya mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak baik di bidang keagamaan, kepemudaan, daerah, politik, ekonomi, perdagangan maupun kelompok-kelompok gender ya, atau kelompok perempuan pada saat itu. Dari kaum terpelajar yang mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa jajahan yang harus merdeka, harus meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Itulah yang menjadi dasar dari model integrasi nasional Indonesia. Nah, pada skema di layar ya Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari berserakan terpecah belah sebelum ada proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu terjadi bersatu padu dan terjadi melalui integrasi nasional. Inilah prosesnya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional? Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu ada pendekatan adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, Bapak Ibu, mengapa integrasi nasional itu diperlukan? Nah, Anda bisa melihat dalam tayangan di slide di depan Bapak Ibu, yang pada layar Bapak Ibu, bahwa integrasi nasional itu diperlukan untuk menguatkan identitas nasional, membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, dan membangun persatuan dari bangsa. Nah, bangsa Indonesia beragam-ragam dan integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Nah, inilah kebijakan strategi yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya memperkuat nilai bersama, kemudian membangun fasilitas. Makanya Bapak Ibu tidak heran ya apabila saat ini segala infrastruktur yang menghubungkan Indonesia itu dibangun secara masif saat ini di Indonesia. Juga menciptakan di sini menciptakan apa ini? Menciptakan musuh bersama. Artinya tuh gini. Kok musuh diciptakan? Artinya kita tahu apa sih musuh dari persatuan bangsa Indonesia itu. Nah, itu harus dilawan ya. Memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat ya. Jadi Indonesia perlu lahir pemimpin-pemimpin yang kuat, yang tangguh. Nah, untuk itu Bapak Ibu
sebagai warga kerajaan Allah pun diharapkan kita tidak hanya belajar bidang-bidang spiritual saja, tetapi 7 gunung itu segala bidang harus kita pelajari sehingga kita pun dapat ikut mewarnai kepemimpinan yang ada di Indonesia. Berbagai departemen, berbagai sektor yang berkembang di Indonesia pun akan ditemui banyak anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang berintegritas, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus, yang menjadi pemimpin yang kuat dan pemimpin yang mengayomi rakyat Indonesia. Menghapuskan identitas lokal. Dia artinya begini ya, memang identitas lokal itu selalu ada, tetapi bukan itu yang ditonjolkan, tetapi semangat kepersatuan itu. Membaurkan antara tradisi dan budaya lokal. Nah, budaya-budaya lokal yang sebagai kekayaan Indonesia itu mulai ya dibaurkan satu dengan yang lain supaya menjadi sebuah tradisi yang memang benar-benar tradisi Indonesia gitu. Dan satu lagi yang paling penting yaitu menguatkan identitas nasional. Baik Bapak Ibu, kita sudah berbicara banyak mengenai integrasi nasional. Kita akan merangkum dari pembahasan kita pada hari ini bahwa integrasi itu berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat, yang utuh. Sedangkan nasional itu adalah kata saduran, kata berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa, sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi yang mencakup integrasi vertikal horizontal, sedangkan aspeknya meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, kesepakatan, dan konsensus, sedangkan disintegrasi menyiratkan adanya pecah belahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia itu ada model integrasi premium Majapahit, integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangannya dapat dilakukan dengan 5 strategi pendekatan, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik kita, ideologi nasional, dan kesepakatan membangun ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan akan keidentitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan kita terkait dengan terkait dengan integrasi nasional. Sampai jumpa pada bab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kok terjadi quick assist ya kok tak kontrol ini Q quick assist gitu. Logo Windows-nya dong. Itu kan Windows ini kan nggak usah, Control Shift